Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elsa Nanda Rahmadona, NPM 19 03 02 10 25 dari kelas Perbankan Syariah D, absen nomor 7, akan membuat video tentang menyimpulkan materi kelompok 4 dan menjawab pertanyaan. Tugas ini diajukan untuk memenuhi mata kuliah pasar modal dan pasar uang. Teori pasar modal. Pasar modal merupakan suatu tempat yang mempertemukan antara penawaran dengan permintaan dana jangka panjang seperti surat berharga yang berjangka waktu lebih dari 1 tahun, yaitu sekuritas saham dan obligasi. Jenis-jenis pasar modal yaitu ada pasar perdana, sekunder, ketiga, keempat. Lalu yang kedua, teori portofolio. Portofolio adalah bidang ilmu yang khusus mengkaji tentang bagaimana cara yang dilakukan oleh seorang investor untuk menurunkan risiko dalam berinvestasi secara seminimal mungkin, termasuk salah satunya dengan menganeka-ragamkan risiko tersebut. Lalu ada diversifikasi atau pembentukan portofolio. Diversifikasi adalah cara yang efektif untuk mengurangi risiko investasi saham dalam jangka panjang. Lalu ada kurva indifferent atau indifference curves. Kurva indiferensi dalam mikroekonomi adalah kurva yang menggambarkan hubungan selang dua bundel barang di mana konsumen mendapatkan kepuasan yang sama indifferent pada tiap-tiap titik kombinasi kuantitas Q kedua bundel tersebut. Peta dan ciri dari kurva indifferent, sebuah grafik dari kurva indiferensi kepada seorang konsumen dihubungkan dengan tingkat utilitas atau kepuasan beda dikata dengan peta indiferensi. Lalu ada kumpulan set dan portofolio yang efisien atau efficient set atau efficient furniture. Portofolio efisien diartikan sebagai portofolio dengan return tertinggi pada resiko tertentu atau portofolio dengan resiko terendah pada return tertentu. Investor perlu mempertimbangkan dan membentuk portofolio dan dapat mencapai efisiensi maksimal. Untuk memilih portofolio optimal dari aset keuangan menggunakan analisis Markowitz yang harus dilakukan investor adalah 1. Mengidentifikasi, 2. Memilih portofolio. Lalu kurva efficient frontier, yaitu suatu portofolio efisien didefinisikan sebagai portofolio yang memaksimumkan tingkat return atau yang diukur dengan MEN pada resiko tertentu atau yang diukur dengan deviasi standar. Karakteristik dalam pembentukan portofolio efisien. Dalam pembentukan portofolio efisien, asumsi perilaku investor yang wajar terjadi dalam keputusan investasi adalah investor yang tidak suka terhadap resiko atau risk averse. Lalu ada return dan risiko. Return juga dikenal sebagai pengembalian keuangan. Dalam istilah yang paling sederhana adalah uang yang dihasilkan atau hilang dari investasi selama beberapa periode waktu. Risiko merupakan besarnya penyimpangan antara tingkat pengembalian yang diharapkan, expected return, dengan tingkat pengembalian aktual atau actual return. Lalu ada variance and standard deviasi, yaitu pengukuran sebaran antara angka dalam suatu kumpulan data, atau dengan kata lain secara informal, ini mengukur seberapa jauh serangkaian angka terbesar dari nilai rata-ratanya. Lalu pengertian standar deviasi itu adalah sebagai ukuran jumlah variasi atau dispersi dari sekumpulan nilai. Standar deviasi yang rendah menunjukkan bahwa nilai-nilai cenderung mendekati MEN, juga disebut expected value atau nilai yang diharapkan dari himpunan. Sedangkan standar deviasi yang tinggi menunjukkan bahwa nilai-nilai tersebut tersebar pada rentang yang lebih luas. 1. Covariance adalah sebuah ukuran tentang dua variabel random mengalami perubahan bersama-sama. Jika semakin tinggi nilai dari suatu variabel, maka secara bersama-sama semakin tinggi pula nilai variabel lainnya. Lalu ada kolerasi. Kolerasi adalah salah satu bentuk serta ukuran dengan memiliki beberapa variabel yang ada dalam hubungan yang memakai kata dari kolerasi positif sehingga terjadi perubahan meningkat pada sebuah benda. Itulah kesimpulan materi dari kelompok 4. Lalu di sini saya akan menjawab pertanyaan. Pertanyaan pertama yaitu mengapa dalam pengembalian keputusan investasi di pasar modal harus melakukan analisis portofolio? Karena dengan melakukan analisis portofolio, maka akan membantu investor dalam mengambil keputusan untuk menentukan portofolio efisien yang mempunyai tingkat keuntungan yang diharapkan.
terbesar dengan risiko tertentu atau yang punya risiko terkecil dengan tingkat keuntungan yang diharapkan tertentu dari portofolio yang dibentuk. 2. Bagaimana cara investor memilih portofolio yang optimal? Portofolio yang optimal ini dapat ditentukan dengan memilih tingkat return ekspektasi tertentu dan kemudian meminimumkan resikonya, atau menentukan tingkat risiko yang tertentu dan kemudian memaksimumkan return ekspektasinya. Pertanyaan ketiga, bagaimana cara investor untuk menentukan portofolio yang efisien? Caranya itu, portofolio efisien merupakan portofolio yang memberikan return ekspektasi yang terbesar dengan resiko yang tertentu atau memberikan resiko yang terkecil dengan return ekspektasi yang tertentu. Portofolio yang efisien ini dapat ditentukan dengan memilih tingkat return ekspektasi yang tertentu. Caranya dengan memilih tingkat return ekspektasi yang tertentu dan kemudian meminimumkan resikonya atau menentukan tingkat resiko tertentu dan kemudian memaksimumkan return ekspektasinya. Investor rasional akan memilih portofolio efisien karena merupakan portofolio yang dibentuk dengan mengoptimalkan satu dari dua dimensi, yaitu return expectation atau resiko portofolio. Sekian kesimpulan yang bisa saya sampaikan dan menjawab pertanyaan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.